Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Sabila Isarut Istiqomah beserta 4 teman saya, ada Aika Regina, Fadila Suci, Muroja Pragodali, dan yang terakhir ada Niko. Kami akan menjelaskan tentang penganggaran sektor publik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik. Sebelum masuk ke prinsip-prinsip penganggaran sektor publik, anggaran sektor publik merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa prinsip dalam penganggaran sektor publik. Yang pertama yaitu otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Kedua, komprehensif atau menyeluruh. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Ketiga, keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum. Keempat yaitu non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Yang kelima, periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan atau multitahunan. Keenam yaitu akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Ketujuh yaitu jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami dan tidak membingungkan masyarakat. Yang terakhir yaitu diketahui publik atau transparan, di mana anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan penganggaran pada sektor publik. Pendekatan penganggaran pada sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pendekatan tradisional. Dalam pendekatan tradisional, terdapat dua ciri utama. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran didasarkan pada dan di mana dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan, bukan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran tersebut. Yang kedua yaitu penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu tanpa melakukan kajian yang mendalam. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melakukan kontrol keuangan dan sangat berpotensi pada input organisasi. Penempatannya melalui pendekatan inkremental. Yang kedua adalah pendekatan New Public Management. 1. Berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan. Muncul manajemen berbasis kinerja yang fokus pada pengukuran kinerja. Organisasi sektor publik yang berorientasi pada pengukuran outcome atau hasil, bukan lagi sekedar pengukuran input atau output saya. Paradigma New Public Management menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, pemangkasan biaya, dan kompetisi tender. Yang ketiga yaitu digunakan untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional. Selanjutnya adalah perkembangan teori penganggaran sektor publik. Perkembangan teori penganggaran sektor publik baru-baru ini dijelaskan secara detail oleh Gibran dan Sekwat di dalam papernya yang berjudul Continuing the Search for a Theory of Public Budgeting.
Gibran dan Sequat menyatakan bahwa perkembangan teori penganggaran selama ini hanyalah proses mekanikal yang hanya untuk mengalokasikan sejumlah uang atau dana tanpa memperhatikan pertanyaan normatif dan nilai-nilai sosial politik yang melingkupinya. Dan hal ini sebenarnya sudah disampaikan itu 70 tahun yang lalu oleh Vioki di tahun 1940. Kemudian di tahun 1896 sampai 1920, di periode ini, pengaruh arus pemikiran menekankan pada analisis sains dan kemajuan teknologi terhadap perkembangan teori penganggaran publik. Nah, hal ini membuat peneliti berhasil memisahkan bentuk penganggaran dari nilai-nilai, perilaku, makna, dan lingkungan sosial politik. Nah, teori penganggaran ini tidak bisa dilepas dari perkembangan teori administrasi publik dan juga teori organisasi. Para pemikir atau scholars pada masa periode tersebut berhasil menunjukkan masalah-masalah ketidakefisienan dan efektivitas operasional pemerintahan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang dibangun berdasarkan rasional teknikal. Pelaku gerakan pembaruan diinspirasi oleh Woodrow Wilson di tahun 1987, Frank Goodenough tahun 1900, Leonard White di tahun 1926, dan Luther Gulick dan Lyndall Urwig di tahun 1937. Para pemikir pada awalnya terpanggil untuk memperbaiki metode teknikal dari administrasi sehingga menjadikan operasional dari pemerintah menjadi lebih seperti bisnis. Tahun 1921, Lewis pada penelitiannya menunjukkan bahwa gerakan manajemen sains dan manajemen administratif berpengaruh signifikan dalam membentuk kekuatan politik dan ideologi, sehingga menuntut diberlakukannya Budgeting and Accounting Act. Kemudian, sistem penganggaran yang dihasilkan di tahun ini adalah yang berfokus pada pengendalian. Undang-undang ini menerapkan line item budget. Line item budget dikembangkan sebagai metode penganggaran eksekutif atau top-down. Setelah itu, di tahun 1949, Hoover Commission meninjau ulang isu dari penganggaran publik dan menyarankan pengadopsian penganggaran kinerja atau performance budgeting. Metode ini didasarkan pada fungsi dan aktivitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya. Setelah itu di tahun 1960, metode penganggaran program untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Metode ini menekankan bahwa keputusan penganggaran harus didasarkan pada tujuan atau output dari aktivitas pemerintahan daripada input untuk menghasilkan barang dan jasa pemerintah. Kemudian di tahun 1970, reformasi besar anggaran selanjutnya datang di tahun ini dalam bentuk zero-based budgeting. Nah, metodologi ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan untuk membandingkan lebih dari satu tingkat rekomendasi dari pengeluaran untuk setiap aktivitas program dan untuk menentukan unit keputusan mana yang menganggap pencapaian tujuan program itu yang paling baik atau yang paling terbaik. Dan Gibran dan Sequat menawarkan pendekatan alternatif baru, yaitu dengan pendekatan teori sistem terbuka atau open system theory. Teori sistem terbuka ini berpendapat bahwa ketika sebuah organisasi memelihara kondisinya lebih atau kurang mantap selama jangka waktu tertentu, organisasi akan berusaha mengembangkan sebuah perbedaan, namun tetap memiliki kesamaan yang tinggi pada organisasi tersebut. Proposisi ini membantu dalam menjelaskan secara sistematis bagaimana menempatkan perubahan dan reformasi dalam pemerintahan dan penganggaran. Gibran dan Sequat memiliki 4 argumen tentang teori penganggaran publik ini. Yang pertama, teori penganggaran harusnya selalu sadar bagaimana individu bereaksi, lokasi mereka, fungsi, dan interaksi pada sebuah sistem yang lebih besar. Yang kedua, kajian tentang penganggaran seharusnya pertama kali ditujukan ke makro, kemudian konteks mikro. Sistem penganggaran seharusnya memandang anggaran hanya sebagai hasil dari sistem yang dinamis dari multirasionalitas, yang mengoperasikan secara berbeda dalam bagian yang berbeda pula atas proses penganggaran.
Hal ini akan membantu fokus kajian pada output, input, dan sistem penganggaran organisasi tanpa mengganggu secara keseluruhan dalam waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, sebuah teori tentang penganggaran seharusnya menjelaskan bagaimana interaksi antara tingkat makro, pemerintah mempengaruhi perilaku partisipan pada subsistem penganggaran dan membantu untuk menentukan kekuatan apa yang mempengaruhi tujuan kebijakan, bagaimana tujuan penganggaran dipandang, dan apa yang cocok serta hasil yang dihasilkan dari interaksi ini. Kemudian yang terakhir, tingkat pemisahan atas subsistem penganggaran dengan menerapkan tingkat rasionalitas yang berbeda. Model ini menyediakan dengan sebuah metode yang menguatkan beberapa masalah metodologi pada teori penganggaran tradisional. Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mendukung terselenggaranya penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptanya kesejahteraan masyarakat. Penganggaran SPM salah satu elemen penting dari implementasi SPM di daerah adalah melakukan perhitungan anggaran. Tanpa anggaran yang memadai dan mencukupi, pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan SPM sesuai yang telah ditetapkan. Meskipun menggunakan pembiayaan berbasis kegiatan, namun anggaran SPM harus memiliki prinsip, di mana prinsip tersebut ada 5. Yang pertama, pembiayaan mengacu kepada program atau langkah kegiatan. Yang kedua, investasi fisik untuk sarana-prasarana yang terkait dengan SPM. Yang ketiga, menghitung seluruh kebutuhan biaya untuk mencapai SPM tanpa memandang sumber biaya. Yang keempat, perhitungan kebutuhan biaya dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya. Yang kelima, tidak menghitung kebutuhan per SKPD. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan penganggaran di pemerintah Indonesia. Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran secara langsung yang merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Nah, dalam perjalanan penganggaran yang diberlakukan di Indonesia dapat dikaji dari perjalanan perubahan undang-undang yang mengatur proses pengelolaan keuangan di Indonesia. Pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 masih menggunakan warisan pemerintah kolonial. Nah, peraturan perundangan tersebut terdiri dari ICW, IBW, dan RAB. Jika dilihat dari aspek historis, perjalanan reformasi pengelolaan keuangan Indonesia juga sejalan dengan perkembangan penganggaran di Indonesia, terutama pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, itu era pra-reformasi atau sebelum otonomi daerah. Yang kedua, penganggaran di era pasca reformasi periode 1999 sampai 2004. Dan yang ketiga, itu penganggaran di era pasca reformasi lanjutan periode 2004 hingga saat ini. Saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga aspek tersebut. Yang pertama, di era pra-reformasi atau sebelum otonomi daerah. Nah, di masa ini tuh pengelolaan keuangan daerah pada masa pra-reformasi masih didasarkan atas aturan-aturan yang terangkum dalam Undang-Undang Pembendaharaan Indonesia. Nah, undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah pada di masa ini itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
pokok pemerintahan di daerah. Nah, adapun aturan perundang-undangan pada periode ini yaitu adalah selanjutnya, yang kedua, penganggaran di era pasca reformasi periode 1999 sampai 2004. Nah, di era ini atau di masa ini ditandai dengan adanya turunnya rezim order baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Gerakan reformasi ini tidak hanya menghasilkan pergantian kekuasaan, melainkan juga diikuti dengan gerakan reformasi di segala bidang, termasuk bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Reformasi sistem pemerintahan ini terjadi adanya pemerintahan yang sentralistik ke desentralisasi. Kemudian sistem desentralisasi melahirkan otonomi daerah. Nah, apa sih otonomi daerah itu? Otonomi daerah adalah wewenang yang diikuti oleh daerah otonom untuk mengatur masyarakat menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah diatur oleh dua undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penganggaran di era pasca reformasi lanjutan periode 2004 hingga saat ini. Nah, di periode ini tuh merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, yaitu melanjutkan pengelolaan keuangan negara, yaitu daerah, dengan diterbitkannya 3 paket undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tentang keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan adanya paket undang-undang tentang keuangan negara yang baru dan amandemen sejumlah undang-undang yang terkait juga, maka perlu mengubah atau merevisi peraturan pemerintah tersebut. Nah, berdasarkan perubahan yang mendasar yang terjadi di periode ini adalah sebagai berikut. Oke, itu saja dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau kalimat yang membuat kalian kurang mengerti atau kurang paham. Dan ada salah pun juga karena kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan saya Fadila Suciutami bersama rekan-rekan saya Muraja, Biko, Aiga, dan Sabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.